use media player. Jadi nanti nggak harus download di codingnya. Nah, ini yang saya belum, sebentar, sorry. Ya Allah. Oke, terima kasih. Muted. Jadi topik pada kesempatan ini, insya Allah kita nanti akan ada lanjutannya. Jadi cuma untuk yang saat ini kita yang basicnya dulu. Jadi gimana basic ke web design. Nah, sebelum memulai web design, tentunya ada beberapa hal yang seharusnya kita sudah ketahui dahulu. Jadi tadinya mau saya tulis sedikit aja, cuma ternyata banyak sekali yang memang harusnya sudah dipelajari sebelumnya. Nah, ini beberapa contohnya, saya nggak akan jelaskan semuanya. Nanti rekan-rekan bisa cari tahu di internet. Jadi apa itu alias dan anti alias, ditter, DPI dan seterusnya. Cuma yang perlu saya garis bawah di sini salah satunya adalah FTP. Jadi yang ini nantinya akan sering kita pakai pada saat kita sudah punya website. Jadi FTP itu file transfer protocol. Jadi mentransfer file dari komputer kita ke server. Nah, banyak sekali FTP client yang bisa diinstal. Nanti akan juga saya kasih tahu apa nama programnya dan juga bagaimana installnya, bagaimana makainya di demo juga nantinya. Terus kemudian server ya, tentunya semuanya udah tahu bahwa ada client, ada server. Client itu ya komputer masing-masing, jadi komputer kita atau komputer orang-orang yang akan melihat. Kemudian server itu yang akan melayani permintaan dari pengguna. Jadi server nanti yang ada yang bisa memproses data atau mengkonvert data, menampilkan permintaan dari user. Kemudian yang sering dipakai itu mouse over dan roll over. Jadi kalau seandainya kita arahkan mouse kita ke satu icon gitu, terus begitu mouse-nya itu sampai di gambarnya, terus gambarnya berubah atau tulisannya berubah. Nah, ini nanti khususnya ini akan kita pakai banyak sekali pada saat kita ini ya bikin menu. Jadi misalkan menu produk, service, terus kemudian misalkan blog dan seterusnya. Terus kemudian table dan nested table. Jadi di dalam kita mempresentasikan data, biasanya kita pakai tabel. Nah, tabel ini kita juga bisa dibuat nested. Jadi ada tabel di dalam tabel. Nah, ini nggak ada limitasi ya, cuma semakin banyak tabel nanti semakin membingungkan. Jadi usahakan jangan terlalu banyak bikin tabel di dalam tabel. Nah, sedangkan image atau gambar, usahakan ada beberapa tipe ya. Jadi ada yang belakangnya .gif atau Graphic Interchange Format, ada juga JPEG, Joint Photographic Expert Group. Nah, GIF ini yang filenya lumayan besarnya lebih kecil ya dibandingkan JPEG, tapi kualitinya tidak terlalu bagus. Nah, karena kita akan menampilkan gambar di internet, jadi nggak perlu terlalu bagus gambarnya, karena semakin bagus gambar nanti semakin besar filenya. Kalau seandainya semakin besar filenya, maka akan semakin lama pada saat ditampilkannya atau download antara dari server ke workstation atau ke klien kita. Kalau seandainya orang-orangnya pakai DSL atau kabel, nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya pengguna kita marketnya nanti kok di Indonesia, yang mana masih pakai banyak yang masih pakai dial up, maka tentunya nanti orang akan membatalkan untuk membrowsing website kita. Jadi usahakan pakai GIF yang filenya lebih kecil. Kalaupun terpaksa harus pakai JPEG karena gambarnya memang harus yang bagus,
usahakan ini ya JPEG-nya, filenya jangan terlalu besar, jadi dikompres. Nah, kemudian yang ini penting juga itu resolusi, jadi screen resolution. Pada saat kita desain website kita, usahakan kita tahu marketnya nanti siapa. Jadi orang-orang yang akan menjadi pengunjung website kita itu apakah pakai screen resolusinya yang bagus. Nah, screen resolusi bagus biasanya komputer model baru, atau banyak juga yang targetnya itu orang-orang yang komputernya udah lama-lama juga. Jadi, kalau lama kan screen resolusinya cuma 800 kali 640. Sementara kalau yang baru at least sudah minimal tuh 1024, jadi lebih besar lagi. Jadi seperti yang sekarang ini saya presentasikan tuh pakai resolusi 1024. Jadi mungkin itu aja. Yang lainnya silahkan di browse di internet. Itu cuma untuk sekedar tahu aja. Jadi at least sebelum kita terjun untuk menjadi blogging, sudah tahu ini ya apa-apa aja yang seharusnya menjadi bekal kita.